Ya, kajian bulanan ini alhamdulillah sudah yang kedua ya, harusnya yang ketiga. Pada bulan ini kita mengangkat tema masalah keimanan, tauhid, akidah. Yang mana akidah, tauhid, iman ini sebenarnya adalah hal yang sangat penting. Bahkan masalah-masalah yang hadir hari ini, baik itu yang hadir dalam pribadi kita, rumah tangga kita, maupun dalam masyarakat dan bangsa dan negara kita, itu adalah masalah-masalah di ujung. Tapi ada masalah akar, masalah di pangkal, masalah yang paling fundamental, masalah yang paling asas. Apa itu? Yaitu masalah iman. Kalau tidak percaya, coba kita saksikan, coba kita simak. Ada sebuah hadis Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata beliau? La yasrikus sarik wa huwa mu'minun, la yazni zina wa huwa mu'minun, la yasrabul khamra wa huwa mu'minun. Jadi kata Nabi, orang tidak akan mungkin mencuri kalau dia punya iman. Orang tidak akan mungkin, mustahil orang berzina kalau dia punya iman. Mustahil juga kalau ada orang Islam yang beriman minum khamar kalau dia punya iman. Jadi artinya, kalau hari ini kita lihat ada pencurian, ada korupsi, ada pembunuhan, ada kemiskinan, dan seterusnya, itu sebenarnya akar masalahnya adalah iman. Makanya iman ini, Rasulullah Nabi kita di masa lalu mengajarkan iman ini kepada para sahabat dan umat, itu paling sulit. Beliau butuh 26 semester mengajarkan tentang iman ini, atau 13 tahun 26 semester kan. Kenapa sedemikian rupa? Kok sampai segitu lamanya, Ustaz? Karena memang berbicara tentang iman, berbicara tentang yang sangat sulit. Kenapa? Karena kalau mengajarkan iman, itu sedang mengajarkan kepada umat terhadap sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Surga bisa dilihat? Bisa. Yang benar aja. Surga bisa dilihat? Neraka bisa dilihat? Pahala, ada pahala? Bisa dilihat nggak? Allah bisa dilihat? Nah, ini persoalannya. Sementara manusia, kalau dia diajarkan tentang sesuatu yang tidak bisa dilihat matanya, itu biasanya cenderung malas. Betul ya? Makanya berbusa-busa mulut ustadz itu, sholatul jamaah afdhalu min sholatil fajri bi 27 darajah. Wahai kaum muslimin, sampai ngiler ustadznya berkali-kali, sholat berjamaah itu fadilahnya 27 kali dibandingkan sholat sendiri di rumah. Betul ya? Tapi ada nggak yang datang? Sedikit. Kenapa sedikit? Karena pahala itu nggak dilihat. Coba kalau sekarang, siapa yang datang sholat berjamaah seminggu tidak pernah ketinggalan, disediakan HP Oppo, segel, masih disegel. Kira-kira gimana kondisi masjid itu? Penuh. Lah ini ada apa gitu kan? Nah, itulah menunjukkan kepada kita bahwa memang umatnya Rasulullah ini ketika gagal memahami tentang iman, maka disinilah akar persoalannya. Akhirat itu bisa dilihat? Bisa dilihat nggak akhirat? Nggak bisa dilihat. Maka oleh karena itu, lewat kajian-kajian ini kita ingin menyampaikan kepada umat bahwa sebenarnya hal yang paling penting, bahkan di atas yang paling penting, adalah bagaimana keimanan seorang muslim itu tidak boleh tergerus, tidak boleh kemudian rusak ataupun tidak sempurna dalam kehidupannya. Karena tadi kalau berbicara tentang iman, maka berbicara tentang sesuatu yang tidak dilihat oleh mata kepala kita. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama, kalau seandainya para ustadz ini, ya, kalau seandainya para ulama ini gagal memahamkan dan mengajarkan kepada umat tentang iman ini, maka apa kata ulama? Saksikanlah saat itu akan lahir generasi at-tuqulatul basyariyah. Apa itu at-tuqulatul basyariyah? Yaitu anak-anak yang berkumis. Pernah lihat anak-anak berkumis? Pernah lihat nggak?
Ah, si Roy digini-gini nama dia tuh. Ada kumisnya nggak katanya? Saya ulang sekali lagi, kata ulama, kalau kita nih umat Rasulullah gagal memahami tentang iman ini, maka pada saat itu akan lahir umat Rasulullah seperti anak-anak yang berkumis. Bagaimana anak-anak yang berkumis ini? Anak-anak bu, kalau nangis tuh bocah-bocah itu, dia nangis minta mainan, minta mobilan. Terus ibu bilang, nah sabar ya, insya Allah Allah bersama orang-orang yang sabar. Kira-kira nangisnya diam apa tidak? Makin kencang nangisnya. Atau ibu bilang, sabar ya, nanti tanggal 1 kita beli. Nangisnya tanggal 20. Ibu bilang tanggal 1 beli. Nangisnya diam apa makin kencang? Makin kencang. Dia nggak tahu, yang dia tahu itu cuma yang dilihat matanya. Tapi kalau dia nangis minta mobilan, minta HP, ya udah deh, ayo ke Bojong. Diam apa terus nangis? Diam. Artinya apa? Kalau kita nih sekarang ini nih, walaupun umur kita sudah 60 tahun, 70 tahun, tapi kalau perbuatan amal soleh kita hanya bersemangat kalau ada pahala berbentuk yang zahir mata, maka kita itulah yang dikatakan anak-anak yang berkumis. Jadi kalau sudah rambutnya putih gitu ya, kumisnya juga sudah putih, semua sudah putih rambutnya, kalau dibilang misalnya sholat berjamaah itu 27 derajat, nggak percaya juga, itu saksikanlah seperti anak-anak yang berkumis. Na'udzubillah wal iyauzubillah min zalik. Jadi kalau anak-anak itu nih, ini mudah ini. Kalau misalnya saya kan Bapak Ibu ngajarin mulai dari yang orok sampai yang berkumisan saya ajarin. Jadi saya tahu karakternya. Anak-anak ini nih, itu banyak saksinya itu. Kalau disuruh siapa yang hafal An-Nazi'at selama sebulan, Ustadz kasih hadiah. Oh, itu banyak yang hafal itu. Banyak yang hafal itu. Bahkan mereka cerita dari mamanya, Ustadz anak saya nggak tahu kenapa. Kenapa Bu? Tiap hari pengennya bawaannya mau menghafal aja katanya. Padahal karena saya janjiin ada hadiah. Itu anak-anak wajar. Tetapi kalau sudah umur 60, 50 harus diberikan hadiah, baru bergerak, baru beramal. Bagaimana? Inilah yang dikatakan at-tuqulatul basyariyah. Jadi intinya adalah bahwa kita hari ini orang-orang yang beriman, keimanan kita itu bisa kita buktikan ketika kita mampu beramal kepada sesuatu walaupun mata kita tidak lihat, tapi kita itu semua bisa lihat dengan iman kita. Karena sebenarnya walaupun mata ini nggak bisa melihat, tapi bisa kita lihat dengan apa? Dengan iman kita. Karena banyak dalam kehidupan kita ini kita nggak bisa lihat, tapi ada wujudnya. Seperti angin, bisa kita lihat angin? Angin kelihatan nggak angin? Warnanya apa? Bentuknya gimana? Tapi angin ada nggak? Harusnya seperti itulah jiwa, pikiran, keyakinan kita terhadap janji-janji Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan, "Iza marartum biriyadil jannah farta'u." Nah, ini kan Nabi nih. Kalau kamu melewati taman-taman surga, berhentilah. Orang yang tidak punya keimanan yang sempurna, dia nyampe ke sini nih, di tempat ini. Dia tanya, "Mana taman surga itu?" katanya. Ada cuman Haji Erwin di situ sama Haji Yud katanya, sama Singkong yang ada di situ. Mana taman surga? Mana taman surga? Enggak ada taman surga. Tapi kalau kita memahami perintah Rasulullah dengan iman, maka pada saat ini kita sedang berada di taman surga. Ini Masya Allah, enggak ada lagi tempat yang paling indah, paling mulia di muka bumi ini kecuali taman surga.